Daripada begini sakti bisa lagi. Kalau dia suka ku bilang jangan pura-pura bahagia. Berhenti kasihan sakti mau terpaksa. Sudah lebih baik kau hilang, biar sakit jangan ulang-ulang. Karena makin kau cinta, makin saya tambah luka. Hari ini hujan lagi. Dan aku pikir aku tidak bisa melewati badai Desember itu. Badai yang sangat sempurna, dan di hadapannya aku merasa terhormati untuk dihabisi. Aku memang memegang sebuah teori penghabisan. Di saat-saat terakhir, hanya ada dua kemungkinan yang bisa kita pilih. Mencecarkan energi sembari terus mencari benteng-benteng kecil untuk bertahan, atau meledakannya untuk menjadikan sebuah pelajaran. Tapi sepertinya aku bisa memilih yang terakhir. Karena habis sudah kekuatanku. Ranjau-ranjau peristiwa telah kamu tanam dengan amat rapi dalam hidupku. Ledakannya sudah berhasil membuatku rentak. Kalau disuruh habis, sudah pasti habislah aku. Tapi tidak ada yang perlu ditangisi lagi. Jika kalian ada yang mau mengambilnya sebagai sebuah pelajaran, ya silahkan. Aku juga sudah tidak peduli lagi. Oh iya, jika kemudian aku masih bisa bertahan sampai sekarang di tempat yang mungkin jauh dari masa lampauku, jujur, aku juga tidak tahu. Tapi mungkin yang bisa aku tahu adalah aku tidak akan bisa sampai di sini tanpa badai Desember itu. Atau mungkin ternyata badai itu benar-benar sungguh ada. Bisa jadi ia menyeret kita masuk ke arus yang dalam, kemudian kita tergulung dan menjadi santapan ikan. Tapi bisa jadi badai itu menyeret kita ke sebuah pantai yang jauh dan penuh dengan hiruk pikuk. Karena sekarang aku berada di sebuah pantai yang asing. Pantai yang sampai saat ini tuh sulit untuk dijelaskan, karena bagaimana bisa badai Desember itu bisa menyeretku ke daratan yang aku pun tidak tahu ini di mana. Kemudian aku belajar bergerak. Lebih tepatnya, bergerak untuk bertahan. Dan di sana, aku merangkaki jarak. Jika kau bertanya kepadaku tentang kesemat kepadamu, terima kasih kepadamu, tentu saja keduanya ada.
Tapi jika kau bertanya mengapa keduanya itu ada, aku juga tidak tahu. Sama seperti ketika aku tersadar, sudah berada di dalam proses melangkah jarak, hingga pada akhirnya aku ada di sini. Dan ketika aku melihat jauh ke sana, aku merasa harus menyelipkan rasa kagum pada diriku sendiri. Kemudian aku merasa bahwa bagaimanapun harus ada sebuah proses untuk menziarahi situs-situs masa laluku denganmu. Memang semuanya juga tidak mudah, tapi aku harus melakukannya. Harus ada tahapan maju untuk jarak tempuh yang semakin jauh. Walaupun memang dibutuhkan sebuah keberanian untuk kembali merasa sakit. Tapi bagaimana? Bagaimana harus menumpukan ketajaman sebuah benda tajam? Membenturkannya, mengadunya dengan benda yang lebih keras lagi. Karena jika didiamkan, ia juga akan tumpul. Tapi sekali ia terasa, ia akan kembali menajam. Begitu juga dengan kenangan. Harus kita benturkan, harus berani kita ingat. Karena bisa saja kita mencoba melupakannya, kemudian kilatan peristiwa mengasahnya, ia akan kembali menajam, bahkan bisa jadi semakin tajam. Jadi aku pikir aku akan menziarahi situs-situs masa laluku denganmu, menziarahi kesakitanku, dan aku akan terus melakukannya. Aku akan terus melakukannya. Ya, paling tidak ada bakal kuat dalam diriku. Toh aku juga sudah melewati banyak hal buruk dalam hidupku. Tapi sebenarnya hal yang paling buruk dalam hidupku adalah badai Desember yang begitu sempurna. Mengingat itu semua, aku jadi teringat sesuatu. Di ingatanku ada sebuah stasiun. Pada pagi yang belum bangkit, aku sudah menunggumu di sana. Di bangku-bangku panjang serupaya mayat zaman kolonial. Dan aku sangat menikmati berada di tempat seperti itu. Sebuah pemberhentian sementara di mana ada semacam pusat kecil. Di tempat itu orang-orang berangkat dan di tempat itu pula orang-orang berpulang. Kemudian ada 5 rumah makan di ingatanku. 2 di antaranya sudah kukunjungi di 2 tahun setelah badai bulan Desember. Dan 2-nya lagi sudah kukunjungi di tahun ketiga. Dan sampai sekarang di tahun keempat, aku masih mempersiapkan diri untuk berani mengunjungi rumah makan yang kelima. Oh iya, kita juga punya jalan yang sama-sama kita senangi. Hanya ada satu jalan raya yang sampai sekarang belum aku lewati lagi. Ya, karena aku juga butuh keberanian untuk melewati jalan itu lagi. Kemudian, oh iya, aku sangat ingat dengan jelas ada sebuah pusat perbelanjaan di mana aku sering mengantarmu ke sana. Dan aku juga pastinya menemanimu setiap kamu akan pergi ke sana. Tapi aku pikir aku belum bisa ke sana lagi. Dan sepertinya kamu juga tahu mengapa aku belum bisa ke sana. Payah emang. Aku tidak kuat dengan asa di tempat itu. Tapi sebenarnya ada satu tempat yang amat aku kenang. Aku juga sudah pasti tidak akan bisa ke sana lagi. Tempat itu adalah kamarmu. Aku masih mengingatnya dengan baik
Di kamarmu terdapat lemari yang sangat besar dan tinggi. Dan di lemarimu itu sudah jelas ada pakaian-pakaianmu dan aku kadang selalu menyelipkan bajuku di lemarimu. Kemudian di sampingnya terdapat sepasang meja dan kursi, dan di atas meja-meja itu terdapat fotomu, kemudian alat-alat tulis, dan juga jam yang kecil. Dan oh iya, di depan tempat tidurmu ada seperangkat audiovisual yang di atasnya itu ada miniatur yang kecil-kecil. Iya kan? Dan oh iya, aku juga senang ketika melihat keluar jendela di kamarmu. Karena pemandangannya itu sangat indah sekali. Jadi aku suka berlama-lama melihat jendela. Apalagi jika sedang turun hujan. Mengingat kamarmu jadi mengingatkan aku pada kamarku dulu saat masih sedang bersamamu. Tapi aku juga tidak akan menceritakannya dengan lengkap. Yang jelas, di lemariku itu ada bajumu. Tapi maaf, bajunya sudah kuberikan pada orang lain. Kini 4 tahun berlalu. Setelah 4 tahun berlalu, apa yang tertinggal di kenanganmu tentangku? Mungkin tidak ada ya. Karena memang seharusnya juga tidak ada. Setelah semua perjalanan ini, aku merasa bahwa sesuatu yang menyedihkan akan datang kapanpun dan dimanapun itu. Oleh karena itu dari awal aku sudah bilang, aku justru harus berani melewati semua proses yang sudah terlewat, bukannya menghindarinya. Karena bagaimanapun, kenangan itu tidak bisa dihilangkan. Kenangan hanya bisa dihadapi dan diperam dengan resiko membusuk di dalam. Dan kini, aku melewatinya. Aku benar-benar menghadapinya dan aku sungguh-sungguh melewatinya. Nah, aku jadi kangen kamu saat ini.